Halo sobat-sobat MBA, hari ini kita belajar garis lurus ya. Nah, ketika kita mempunyai dua buah titik ya, dua buah titik, kita akan bisa membuat garis lurus seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Ketika kita punya dua titik C sama D, misalnya di sini, ini D-nya, kita mau letakin di suatu tempat, kita akan bisa membuat sebuah garis lurus. Jadi inilah garis lurus. Oke. Berbeda nggak AB dengan CD? Berbeda ya. Ini miring ke kiri, ini miring ke kanan. Wah. Terus apa ciri khas dari garis lurus? Oke. Supaya nggak bingung, kita buat contoh yang lain. Di sini kita akan membuat segmen dari garis lurus. Nah, ini adalah segmen garis lurus EF. Jadi kalau ini namanya segmen, ini namanya adalah garis lurusnya. Oke. Nah, jadi istilahnya ini bagian dari garis lurus seperti itu. Berbeda semua kemiringannya. Ya kan? Nah, itulah yang merupakan ciri khas dari garis lurus. Dia mempunyai kemiringan, ya. Ini ada kemiringannya, ini ada kemiringannya. Ya, begitu juga dengan AB dan CD. Masing-masing garis ini atau segmen garis ini mempunyai suatu kemiringan gitu. Nah, kemiringan tersebut ya diukur. Itulah yang disebut sebagai gradien. Ya, jadi ciri utama dari garis lurus adalah gradiennya tetap atau konstan. Oke, itulah poin utama yang mau kita bahas. Jadi inti garis lurus adalah gradiennya tetap. Oke. Ya, sekarang kita mau menghitung berapa nilai kemiringannya nih. Ya, jadi tadi beberapa garis itu katanya mempunyai gradien yang tetap ya, masing-masing mempunyai nilai gradien tersendiri. Nah, berapa nilainya atau berapa nilai gradiennya? Nah, ini kita hitung dengan software ya. Oke. Ternyata garis AB ini mempunyai gradien 0,625. Berarti positif ya. Oke, coba misalnya kita geser A-nya atau B-nya kita geser. Kenapa nggak bisa? Oke, kita geser. Ini bisa nih. Kita geser B-nya gitu ya. Kita geser B-nya. Maka di sini gradiennya itu hampir 0. Oke, coba kita pindah-pindahin ya supaya dapat dulu yang 0. Nah, ini gradien 0. Garis ini mempunyai gradien 0. Oh, berarti kesimpulan kalau garisnya datar berarti gradiennya 0. Coba ini kita geser ke bawah sehingga kita punya garis yang miring ke kiri gitu ya. Nah, itu negatif 0,9, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya gitu ya. Negatif 3, negatif 4. Nah, jadi ketika kita punya garis yang miring ke kiri, kita akan punya gradien negatif. Nah, berarti kalau miring ke kanan, gradiennya positif. Nah, kalau ini ya, ini terkhusus juga nih gradien 1, ya kan? Gradiennya bernilai 1. Nah, ini satu kotak, ke atas juga satu kotak. Berarti sama perbandingan antara X dan Y-nya. Nah, berarti gradiennya adalah 1. Kalau min 1 seperti ini dia. Ya, ini gradiennya min 1. Sama juga perbandingan X dan Y-nya, cuman kalau negatif 1 garisnya harus miring ke kiri. Oke, sekarang kita mau membuat ringkasan dari yang barusan kita praktekkan gitu ya. Tadi kalau datar gradien adalah 0 ya. Jadi kita buat catatannya, ini mempunyai gradien. Gradien adalah 0. Ya, gradiennya sama dengan 0 kalau datar. Ya, datar. Ya. Kalau tegak gitu ya, tegak atau jangan tegak dulu deh. Tadi kan ada yang pas tuh 1:1. Ini 1:1 datar dan tegaknya. Nah, atau kalau kita buat catatan, ini pas itu 45 derajat. Ya, ini pas 45 derajat
terhadap horizontal. Nah, ini gradiennya adalah positif 1. Nah, kemudian tadi kalau miring ke kanan garisnya maka dia mempunyai gradien positif, gitu ya. Jadi kalau misalnya lah kita punya gini, ya, ini dia. Oke, ini tadi 0, ini 1. Kalau 2 berarti ya di sini, gitu ya. Kalau 10 di sini. Kalau ini berarti tegak, berarti dia akan mempunyai gradien tak hingga. Ya, jadi kalau tegak dia gradien sama dengan tak hingga. Ya. Sekarang kita lihat kalau garisnya negatif. Oke, tadi negatif 1 sudah kita dapat. Dia bentuknya miring ke kiri dan membentuk 45 derajat dengan sumbu X. Jadi ini 45, oke, 45 derajat. Nah, ini berarti minus 1. Negatif 1. Berarti kalau negatif 2 ini kan 0 ya. Ini 0 nih. M sama dengan 0. 0 minus 1 berarti minus 2, agak di atas ini, gitu ya. Di atas dari minus 1. Oke, semakin curam dia berarti semakin minus. Nah, berarti kalau dia tegak nilainya adalah negatif tak hingga. Oke, kalau dia tegak berarti nilai gradiennya adalah negatif tak hingga. Jadi kesimpulannya bisa kita dapat seperti ini ya. Kalau datar 0, kalau 45 derajat seperti ini terhadap sumbu X berarti positif 1. Kalau 45 derajat terhadap sumbu X tapi dia miring ke kiri berarti negatif 1. Tapi kalau tegak ini nih ada dua nilai ya. Bisa tak hingga, bisa minus tak hingga. Nah, dari sana kita tarik aja kesimpulan. Kalau garis tegak berarti nilai gradiennya itu tidak ada ya, atau tidak terdefinisi karena dua nilai dia, minus tak hingga dan tak hingga ya. Jadi tidak terdefinisi ya. Itulah yang bisa kita simpulkan dari yang tadi. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara untuk menghitung nilai gradien ya. Si M ini apa rumusnya gitu. Oke, kita lihat langsung contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal cara menghitung gradien. Nah, sebelumnya saya tulis dulu rumusnya gitu ya. Nilai gradien atau si M adalah delta Y per delta X. Nah, atau sama aja ini dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, inilah rumus dari gradien. Oke, kita aplikasikan ke soal. Nah, delta Y mana, delta X mana, belum dapat ya, belum dapat. Berarti kita membutuhkan koordinat. Oke, anggap si B adalah Y2 X2, A berarti Y1 X1. Nah, jadi kita lihat dulu koordinatnya. Si B mempunyai koordinat X-nya 3, Y-nya 3. Jadi kita tulis 3,3. Si A X-nya minus 3, Y-nya 1. Berarti minus 3,1. Nah, maka gradien dari garis AB tersebut, gradien garis AB sama dengan, ya langsung aja, Y2 kurang Y1. Jadi kalau ini kita anggap sebagai titik 2-nya, berarti konsisten ya. Ini Y2, ini X2. Jadi 3 dikurang 1 per 3 dikurang minus 3. Ya, tadi secara ringkasannya ini kan miring ke kanan berarti pasti positif. Nah, jadi kalau nanti ketemu negatif pasti salah nih perhitungannya gitu ya. 3 dikurang 1 adalah 2, 3 dikurang minus 3 adalah 6 ya. Jadi 2/6 lah nilai kemiringannya ini. Oke, 2/6 atau 1/3, positif 1/3. Nah, inilah cara menghitung gradien ketika koordinatnya kita tahu. Kalau nggak kita tahu bagaimana? Misalnya ini nggak ada sumbu X atau sumbu Y nya. Nah, bisa kita lihat
seperti ini ya. Lihat ya, misalnya dari sini kita ambil, lihat pergerakannya ke kanan gitu. 1, 2, 3. Oh, 3 kotak ke kanan. Terus dia ke atas 1 kotak. Inilah namanya delta Y. Inilah namanya delta X. Berarti ini 1 ya, ini 3 tadi. Ini 1. Oke. Jadi perbandingannya ini itulah gradien. Nah, tapi diingat ya, ini kan miring ke kanan garisnya. Berarti harus positif. Jadi gradiennya ini sama dengan, lihat kotak-kotak ini delta Y-nya 1, delta X-nya 3. Dan harus positif karena garisnya miring ke kanan. Nah, itulah dulu cara-cara menghitung gradien. Oke. Ya, sekarang kita latihan soal ya. Kita latihan soal sedikit. Ini ada 4 garis memiliki gambar sedemikian ya. Bertemu di satu titik, kita nggak tahu ini berapa. Nah, cuman yang pasti garis pertama itu pasti miring ke kanan ya, miring ke kanan dan bernilai positif. Nah, M2 juga miring ke kanan. Nah, kalau M3 itu ke kiri dan M4 itu ke kiri. Oke, masih ingat yang tadi ya? Kalau datar 0 ya kan? Kalau datar 0, kalau ini pas 45 derajat itu adalah -1. Kalau di atasnya lebih negatif ya, berarti ini lebih besar dari -1. Artinya ketika garisnya miring ke kiri pasti negatif. Nah, semakin curam dia berarti semakin minus ya, nilainya itu semakin minus. Nah, kita bandingkan dulu M4 dengan M3, mana yang lebih minus nilai kemiringannya? M3 karena lebih curam gitu ya, lebih curam daripada M4. Berarti ini lebih minus dari M4. M3 itu lebih minus dari M4. Berarti ini paling kecil ya. Ini paling kecil. Karena M3 M4 negatif, M1 M2 udah pasti positif. Jadi kalau hubungannya kita lihat, kita cari opsi di mana M3-nya paling kecil. Hanya opsi B ya, berarti jawabannya adalah B. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ya, soal-soal gradien. Nah, suatu garis yang melalui 00 membagi persegi panjang dengan titik sudut sebagai berikut. Nah, itu dibaginya menjadi 2 bagian yang sama luas. Gradien garis tersebut berapa? Oke, ini udah saya gambarkan persegi panjangnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembagiannya. Garis yang membagi persegi panjang ini lewat dari 00, nanti lewat dari sini. Ini kita bagi ya. Kira-kira gimana nih bentuknya? Oke, seperti ini. Udah terbagi 2 ya. Ya, kurang lebih ini udah terbagi 2. Nah, karena ini sudah terbagi 2, kita lakukan analisis. Pasti kedua bangun ini adalah bangun yang sama, ya kan? Trapesium, ini juga trapesium. Jadi kalau ini panjang, ini juga panjang, itu nilainya sama. Ini juga ya, ini pasti sama dengan yang di sini. Nah, pertanyaannya adalah gradien. Kita butuh 2 koordinat. 1 udah dapat, 00 udah dapat. Nah, ini 00 udah dapat gitu. Ini belum, ini juga belum. Ini adalah koordinat-koordinat yang dilalui oleh garis tersebut. Ya, kita lihat. Ini koordinatnya adalah X-nya 1. Kalau ini kita katakanlah A namanya, berarti ini juga sepanjang A. Jadi ini koordinatnya adalah 1, A. Nah, ini koordinatnya adalah X-nya 5. Ini kan ke atas 12. Ini kurangin A, berarti 12 dikurang A. Itulah koordinat untuk titik ini. Nah, dari persamaan ini kita udah bisa dapat A. Nanti kalau sudah dapat A, berarti kita bisa menghitung gradiennya. Oke ya, yuk kita cari gradien dari sini. Ya, kita menggunakan ini dan ini dulu gitu ya. Berarti Y2 dikurang Y1. A per X2 dikurang X1 per 1 sama dengan ini Y2 12 min A
dikurang Y1 per 5 dikurang 0. Ya, yuk kali silang, berarti 5A sama dengan 12 dikurang A, jadi A nya adalah 2, ya kan? Pindah ruas nanti ketemu A nya 2. Nah, kalau kita lihat segitiga di sini, ini tadi garis hijaunya, segitiganya itu ada seperti ini 0 gitu ya, berarti panjangnya ini adalah 1, karena A nya adalah 2 berarti panjangnya ke atas adalah 2. Garisnya miring ke kanan, berarti harus positif. Ya, semuanya positif gitu ya. Delta Y per delta X berarti adalah 2/1. Itulah jawabannya. Ya, selanjutnya kita mau membuat dulu apa itu persamaan dari garis lurus ya, garis lurus. Nah, ini juga akan sering kita kenal sebagai persamaan linear dua variabel ya, persamaan linear dua variabel. Nah, dari sini sebetulnya ketahuan ya, line berarti garis lurus. Nah, dari situlah hubungan antara persamaan garis lurus dengan persamaan linear dua variabel. Kalau ini kita gambar, maka akan ketemu garis lurus. Oke, tadi ya, untuk membuat garis lurus kita membutuhkan 2 titik atau 2 koordinat. Nah, ketika kita mempunyai 2 koordinat, kita bisa menghitung gradien, gitu kan? Nah, di mana rumus gradien adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Dari sini kita udah dapat ya hubungan dari XY tersebut. Ya, hubungan dari XY tersebut udah dapat. Caranya ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. Ya, maka kita akan dapat M sama dengan Y min Y1 per X min X1. Nah, ketika ini kita kali silang, berarti akan dapat gini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, udah ketemu ya. Inilah rumus persamaan garis lurus. Inilah itu rumusnya ya. Rumus membuat persamaan garis lurus. Nah, kalau kita lihat lagi rumusnya, syaratnya harus ada gradien ya, harus ada gradien. Kemudian harus ada X1 dan Y1. Berarti harus ada sepasang titik ya, X1 dan Y1. Inilah yang harus kita penuhi supaya bisa kita buat persamaannya. Ya, dari model ini nanti umumnya kita akan dapat 2 buah bentuk dari persamaan garis lurus ya. Ada 2 buah bentuknya. Nah, bentuk pertama itu disebut sebagai bentuk eksplisit. Ya, eksplisit. Oke, di mana garis itu ditulis dengan bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Nah, di mana M-nya itu menunjukkan gradien. Ya, makanya namanya eksplisit, tersurat itu gradiennya sudah disuratkan ya. Di M di sini itu menunjukkan gradien. Langsung ketahuan, oh gradiennya sekian gitu ya. Lihat angka di depan X-nya ya, koefisien X-nya. Tapi nulis garisnya itu harus seperti ini, koefisien Y-nya harus 1. Kemudian yang kedua itu namanya adalah implisit. Kalau implisit berarti tersirat. Nah, nulis garisnya gini, AX tambah BY tambah suatu angka konstanta sama dengan 0. Ya, jika seperti ini ya, maka mencari gradien adalah M sama dengan negatif koefisien X, berarti si A per B. Ya, itulah rumusnya.
Ya, dari mana datang rumus ini? Buatlah implisit ini menjadi berbentuk Y sama dengan, nanti ini kelihatan sendiri. Oke, ya. Koefisien X per koefisien dari Y-nya. Nah, jadi minimal kita udah dapat dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus. Ya, berikutnya adalah tentang hubungan dari garis-garis lurus ya. Hubungan dari beberapa garis lurus. Hubungan garis lurus. Ya, hubungan yang pertama adalah seperti ini dia. Bisa saja garis itu sejajar ya. Ini garis yang pertama L1, ini garis yang kedua. Sejajar dia ya. Line 1 and line 2 itu sejajar atau istilah itu paralel. Nah, jadi apa ciri-ciri sejajar ya? Apa ciri-ciri sejajar? Gradiennya sama. Ya, M1 sama dengan M2. Terus apalagi? Kalau sejajar kan bisa jadi nih garisnya sama, gitu kan? Nah, supaya ini tidak berhimpit, maka kalau kita bawa misalnya Y1 itu persamaannya adalah MX tambah C1 gitu. Nah, Y2 persamaannya M2 dikali X, ini M1 ya, ini M2. Oke, ditambah C2. Nah, maka si koefisien dari garis ini itu nggak boleh sama. Nah, itulah ciri-ciri supaya dia sejajar. Nanti kalau misalnya di soal ini identik disebut sebagai ada dua buah persamaan linear itu tidak memiliki solusi ya, tidak memiliki solusi. Nah, ini beberapa kali nanti kita temui di soal. Oke, yang kedua ya, hubungan dua garis yang kedua, mereka bisa berpotongan, ya kan? Ini garis yang pertama, oke, garis yang kedua di sini. Nah, inilah dia. Ini L2, ini L1. Garis 1, garis 2. Nah, bagaimana caranya supaya bisa berpotongan? Ya, intinya di sana gradiennya harus beda. Ya, isi gradiennya itu nggak boleh sama. Mereka pasti berpotongan itu. Dipastikan mereka akan berpotongan. Ya, hanya itu syaratnya. Nah, di bagian si berpotongan ini ada istilah itu berpotongan khusus ya. Mereka itu berpotongan tegak lurus. Ini membentuk 90 derajat. Ya, anggaplah ini garis pertama, ini garis kedua. Jika mereka itu hubungannya adalah berpotongan membentuk 90 derajat ya, sudutnya ini 90 derajat, maka kalau kita kalikan ya gradien kedua garis, hasilnya adalah -1 ya. Contoh, ini diketahui si gradien 2 itu adalah 3, berarti si L1 pasti -1/3 kalau tegak lurus. Nah, di soal nanti kalau soalnya persamaan linear gitu ya, persamaan linear dua variabel, ini istilahnya itu tepat memiliki satu solusi, tepat memiliki satu solusi. Nah, itu biasanya nanti kata-katanya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana mencari solusinya ini? Ya kan? Cara mencarinya adalah eliminasi substitusi. Ya, eliminasi aja kedua persamaan atau substitusi. Nah, itulah caranya supaya ketemu XY solusinya. Nah, kalau digambar mana solusinya itu? Itu adalah titik potongnya ini ya. Titik potongnya ini adalah solusi. Jadi di sini dibilang dia tidak memiliki solusi ya karena tidak akan memiliki titik potong. Ya kan? Tepat memiliki satu solusi karena titik potongnya hanya ada satu. Nah, kemudian yang terakhir, ini dia yang ketiga. Ketika dua garis berhimpit ya, ini garis pertama, garis kedua juga di situ gitu. Nah, ini garis kedua nih, merah ya.
Oke, garis pertama dan garis kedua itu saling berhimpit. Nah, gini dia. Pertama dan kedua itu saling berhimpit. Berapa banyak titik potongnya? Wah, sangat banyak ya. Nanti kalau di soal ini, di soal persamaan dua variabel, kita akan sering menemukan ini mempunyai lebih dari satu solusi. Ya, lebih dari satu solusi. Nah, itulah istilah-istilahnya. Istilah titik potongnya itu ya tak hingga ini titik potongnya, ya kan? Tapi nggak dibilang mereka mempunyai solusi tak hingga, jarang. Biasanya lebih dari satu solusi. Ya, kalau kita lihat syaratnya berarti gradien wajib sama, ya kan? Si M1 gradien dari L1 ya garis pertama dan kedua itu sama. Nah, kemudian kalau kita bawa ke mari ya persamaan implisitnya, persamaan eksplisitnya, ya ini Y1, ini Y2, itu sama persis ini, ya gradiennya sama, M1X tambah C1 lah kita bilang ya, M2X tambah C2, itu si C1 sama dengan C2 juga. Jadi mereka berdua itu garis yang sama gitu. Nah, kalau misalnya dikasih nanti gini ya, garis pertama itu persamaannya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini garis pertama. Oke, garis keduanya PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Ini garis kedua. Nah, kalau mereka hubungannya adalah seperti ini, berhimpit, ini bandingkan aja semuanya ya. Jadi nanti kita akan dapat persamaan A per P sama aja dengan B per Q sama aja dengan C per R. Ya, itu semua adalah dari sini. Ya, ini kita samakan dia. Kita samakan penulisannya. Intinya di sini kedua garis adalah garis yang sama. Kalau di sini gradien kedua garis berbeda. Kalau di sini sejajar, gradiennya sama tapi konstanta garisnya berbeda. Ya, tapi harus nulis dalam bentuk eksplisit. Kalau implisit nanti ya kurang pas nanti ya. Nah, itulah dulu teorinya. Sekarang kita coba latihan soal. Oke. Soal UTBK ya 2019. Diketahui garis L lewat dari sini dan tegak lurus dengan garis ini. Ya, manakah titik-titik di bawah ini yang juga dilalui oleh garis L? Jadi cari aja dulu gradien dari L ya, gradien dari garis L. Ya, ini gradiennya berapa? Ini kan penulisan eksplisit ya. Jadi ketika koefisien Y adalah 1, kemudian tanda sama dengan, maka di depan atau koefisien dari X itulah gradien dari garis tersebut. Jadi ini gradiennya adalah min setengah gitu ya. Maka gradien si L, jadi si min setengah itu kalau kita kaliin dengan gradien si L, maka hasilnya harus minus 1. Ya, berarti dari sini gradien dari L adalah 2. Oke. Ya. Salah satu titik yang dilalui oleh L adalah 2,4. Ini langsung anggap aja ini Y2, ini X2. Ya, gunakan rumus gradien. Y2-nya 4, X2-nya adalah 2. Nah, sekarang kita coba-coba opsinya ya. Ini kalau 1 benar, 3 pasti benar ya. Jadi kita coba dulu pernyataan 1. Oke, kita coba pernyataan 1. Ini nomor 1. Ya, apakah 2 sama dengan 4, 2. Nah, itu 1/4 ya, 1/4 berarti ini dikurang 4, ini dikurang 1. Betul nggak ini sama dengan 2? Salah, berarti ini bukan di garis L. Ya, berarti nomor 3 juga salah. Nah, kita coba berikutnya. Uji nomor 4, uji nomor 2 dulu deh. Uji nomor 2. Apakah 2 sama dengan ya 4, 2 gitu? Kita uji dia satu-satu ya. Y-nya 1, X-nya juga 1. Betul enggak ini?
tidak gitu ya. Ya berarti ini juga salah. Otomatis jawaban udah pasti nomor 4 benar. Jadi ini pasti D jawabannya. Ya, tapi kita uji ya, percobaan ketiga. Apakah 2 sama dengan, tadi koordinatnya itu 24 ya, Y-nya 4, Y-nya X-nya 2. Coba ya, 1 2. X-nya kan 1, ini 2. Apakah betul? Betul ya. Jadi D jawabannya. Itulah contoh sederhana garis. Oke, ini soal ini ya, hubungan dua buah garis. Ini dibilang gini, agar penyelesaian sistem persamaan tersebut tidak hanya 0,0, berarti lebih dari 1 kan, penyelesaiannya itu lebih dari 1, artinya kedua garisnya pasti ya pasti sama, ini pasti sama dengan yang satunya lagi. Nah, lihat lagi teori yang tadi, ini langsung kita buat aja perbandingannya ya. Jadi A-1, oke, A dikurang 1 itu pasti sebanding dengan B tambah 1. Oke, sama dengan juga dengan B-1 koefisien Y per koefisien Y. Jadi B plus 1 per A plus 1. A plus 1. Oke, kali silang. Ini kalikan ke kiri, A-1 kali A plus 1, A kuadrat min 1. B plus 1 kali, apakah ada yang salah ya? B plus 1 ke B-1, ini B-1 ya. Iya. Oke, ini kalikan berarti B kuadrat dikurang 1. Min 1-nya habis, berarti A kuadrat ya sama dengan B kuadrat. Ya boleh pindah ruas ya, boleh pindah ruas dulu, nanti ketemu gini, A kuadrat dikurang B kuadrat adalah 0. Ini kita faktorkan, berarti A tambah B dikali A kurang B sama dengan 0. Ya dari sini ketemu dua buah nilai ya, A tambah B bisa sama dengan 0, A kurang B bisa sama dengan 0. Ini yang kita cari. Jadi jawaban dari soal ini adalah sama dengan 0. Nah, itu dia. Mulai seru ya. Oke. Ya, soal berikutnya. Ini ada banyak tenaga kerja dari ini tahunnya gitu ya, dari tahun 1980 sampai terus gitu ya. Pertanyaannya adalah, jika seperti ini model dari tenaga kerjanya, maka pada tahun 2025 itu berapa orang tenaga kerjanya? Oke, di sini dia tahun 1980 itu ada 600 orang. Nah kemudian tahun 2000 ada 800 orang. Ini langsung aja tulis koordinat ya, 1980,600. Ya ini juga tulis koordinat, berarti 2000,800. Ya sebenarnya banyak cara ya, banyak cara ngerjain ini. Oke, yuk kita gas dulu dengan cara ini. Berarti nanti ini akan naik terus sampai pada tahun 2025 ya. X-nya itu 2025. Berapa banyak pekerjanya, berapa Y-nya. Nah, caranya nggak terlalu susah, gunakan aja konsep gradien. Ini kan garis lurus ya, maka kalau kita hitung gradien dari garis itu menggunakan delta Y, delta X di sini akan sama dengan menggunakan delta Y, delta X di sana. Udah, gitu aja caranya. Yuk kita hitung. Ini gradiennya berapa? Yuk kurangin Y-nya ya, berarti 200 per kurangin X-nya 2000, 1980 berarti 20 tahun. Delta Y per delta X. Ini mau dicobain ke sini boleh, atau bisa ke sana juga boleh, bebas saja. Ya ke sini aja nih, lebih gampang. 2025 kurang 2000 berarti 25 ya. 25 adalah sebagai X-nya. Oke, sebagai X-nya itu 25. Y-nya adalah Y dikurang 800.
Oke, kita hapus dulu supaya rapi. Ya, Y dikurang 800. Yuk kali silang atau sederhanakan dulu. Bagi 20 berarti ini 10. Kali silang, maka ini huruf Y ya, ini huruf Y ini. Oke, kalikan berarti 250 adalah Y minus 800. Oke, soal berikutnya adalah seperti ini ya. Ini adalah grafik dari peningkatan pekerja ya, peningkatan banyak pekerja dari tahun ke tahun. Nah, di tahun 1980 itu ada 600 orang pekerjanya. Kemudian tahun 2000, 2000 ada 800 orang pekerjanya. Ya, kita mau tahu tahun 2025 itu berapa orang pekerjanya. Ini katakanlah Y gitu ya, Y orang pekerjanya. Nah, ini kan garis lurus ya. Jadi kalau kita hitung gradien menggunakan ini delta Y delta X akan sama dengan kita hitung gradien pakai segitiga yang ini ya, delta Y delta X yang di sana. Nah, yuk kita hitung. Delta Y berarti Y min 800 ya. Y dikurang 800 per 2025 kurang 2000 ya, berarti 25. Ini juga kurangkan 2000 berapa nih? 800 kurang 600 yaitu 200 per 2000 dikurang 1980 berarti 20. Coret pindah ruas. Y dikurang 800 adalah 250 ya kan. Jadi banyak pekerja tahun 2025 adalah 1050 orang. Ya, itulah dia. Oke, kita lanjut lagi. Masih soal gradien ya, membuat persamaan garis lurus ini. Buatlah persamaan garis lurus L3. Modelnya seperti itu ya, ada 3 garis. L3 dan L1 membentuk sudut yang sama terhadap garis L2. Oke ya, kita mau membuat nanti persamaan dari L3 ya. Bagaimana itu persamaan dari L3? Ya, kita bahas dari dasarnya dulu. Ya, karena kita mau membuat L3 ya, L3 ini berarti butuh gradien dan juga kita membutuhkan sepasang koordinat X1, Y1. Nanti setelah ini dapat ya, langsung masukkan aja ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, pertama kita cari dulu si X1 Y1 ya, sebuah titik yang terdapat pada garis L3. Nah, L1, L2 dan L3 berpotongan di suatu titik yang sama. Gitu kan? Jadi titik potong antara L1 L2 di sini misalnya, di sini titik ini juga akan terdapat pada garis L3. Ya, karena mereka bertiga itu berpotongan di satu titik. Jadi kita cari dulu X1 dan X1 dan Y1. Ya, caranya eliminasi substitusi. L1 langsung aja kita tulis, berarti 4X dikurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini L1 gitu ya. Untuk L2 nya ini kita kali 3 aja. Kita kali 3 berarti 3X min 3Y tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita kurangkan ya, kita eliminasi berarti Y habis, X nya tinggal 1, ini jadi minus 2 ya, minus 2 pindah ke kanan jadi positif 2 ya. Itulah nilai dari X titik potongnya. Jadi inilah X1 ya. Untuk nyari Y1, nah ini substitusikan aja kemari. X nya kan 2 ya, 2 tambah 1 dikurang Y sama dengan 0. Nah, berarti Y nya harus
3 ya, Y-nya harus 3. X1 dapat, Y1 juga dapat. Oke, selanjutnya adalah kita buat dulu skema yang benar tentang L1, L2 dan L3 ini. Sepertinya gambar ini salah ya. Ini kurang pas lah untuk kita bayangkan gitu. Karena kan dari sini ya, gradiennya si L1 itu adalah negatif koefisien X per koefisien Y, berarti 4/3. Positif 4/3, berarti miring ke kanan. Nah, gradien dari L2 adalah negatif koefisien X per koefisien Y, berarti adalah positif 1. Nah, ini patokan kita ya. Nah, sekarang kita buat ya sebuah garis di mana garis tersebut gradiennya adalah 1. Berarti akan membentuk 45 derajat terhadap horizontal ya. Ini kita anggaplah ini horizontal gitu. Nah, jadi ini 45 derajat. Nah, kalau L1 4/3 gitu ya, sekitar 1,3 sekian gitu. Nah, itu pasti masih di bawah 60 derajat itu terhadap horizontal. Nah, kalau ini tadi kan nilainya adalah 45 derajat ya. Nah, ini dia 45 derajat, ini adalah L2. Nah, sekarang L1. L1 itu 4/3, itu masih di bawah 60 derajat. Kenapa? Karena kalau 60 derajat, tangan 60 itu masih akar 3 gitu, sekitar 1,7 gitu ya. 1,7 lah, 1,7. Ini masih 1,3 gitu. Nah, jadi ini masih di bawah 60. Jadi tidak ada kemungkinan seperti ini ya. Masih di kuadran 1 semuanya. Oke ya. Nah, inilah untuk L1-nya. Ya, L1. Nah, sudut antara L1 dan L2 namanya itu di sini sudut bulat ya, theta lah kita bilang. Theta. Nah, seperti ini, theta. Oke. Berarti letak dari L3 di mana gitu kan? L3 mana? Oke, 3 buah garis lurus L1, 2, 3 mempunyai gradien masing-masing 2, 3, 4. Ini cara jawab soal aja ya, nggak usah detail-detail gitu. Nah, ketiga garis tersebut memotong sumbu Y di titik yang sama. Nah, ketiganya mempunyai gradien positif, berarti harus miring ke kanan. Harus miring ke kanan dia, ya kan? Miring ke kanan, miring ke kanan, miring ke kanan. Nah, apakah mungkin gitu ya, mereka memotong sumbu Y di sini? Mungkin nggak kira-kira? Karena gini, jika jumlah nilai X dari titik potong dengan sumbu X dari ketiga garis adalah 1/9. Kalau misalnya seperti ini garisnya, ya kan, titik potong sumbu X-nya itu pasti negatif. Kalau dia motong sumbu Y di atas gitu, ini pasti negatif ini, ya kan, negatif. Berarti ini udah nggak mungkin. Sementara jumlah dari ketiga titik potong adalah positif 1/9. Nah, ini kemungkinannya udah nggak mungkin. Nah, terus bagaimana yang mungkinnya? Yang mungkinnya adalah seperti ini. Nah, inilah yang gradien 2, ya kan? Misalnya gini, gradien 2 nih. Oke, baru inilah yang gradien 3. Ya kan? Inilah yang gradien 4. Oke, ini mungkin. Oke, jadi kita tandain dulu. Ini L1 gradien 2, L2 gradien 3, L3 yang gradiennya 4. Nah, pertanyaannya berapa persamaan dari L2? Cari aja di opsi yang mana bergradien 3. Harus positif ya, berarti ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, antara ini. Ini kalau kita cari itu masih pecahan di bawah 1 ya, 39/117. Jadi tinggal C dan A lah jawabannya. Oke, kita lihat L2. Dia akan memotong sumbu Y di bawah ya. Nah, di bawah nih.
memotongnya, berarti harus negatif. Nah, cara nyari titik potong sumbu Y ya, bagaimana cara memotong sumbu Y? Itu X-nya harus 0. Jadi nolin aja, mana yang negatif antara A dan C. 0, 0. Karena ini minus ya, berarti akan ketemu nanti dengan minus, maka positif. Jadi inilah jawabannya. Ya, itu dia cara ujian. Oke, untuk cara benarnya ya coba kalian pikirkan sendiri ya. Gunakanlah konsep gradien di sini. Berarti kalau ini gradiennya adalah 4, berarti ini 4, ini 1 gitu ya. Ini 4, ini 1. Atau ambil aja KPK-nya ini 12 gitu. Ini langsung misalkan nanti 12. Ya, ini misalkan 12. Berarti ini harus berapa itu supaya gradien 4? Ini harus 3 gitu kan. Nah, supaya gradien L2-nya 3, berarti ini harus 4 gitu dan seterusnya. Ya, bisa nanti kalian kerjakan itu. Oke, kita telah sampai di bagian terakhir ya. Ini kita mau saya rasa untuk penurunan rumus nanti video tersendiri aja ya. Jarak antara titik ke garis. Ini langsung rumus saja saya kasih. Nah, titiknya ini ke suatu garis lurus. Ya, bagaimana cara menghitung jarak antara titik ke suatu garis lurus? Jadi titiknya ini kita anggaplah X1, Y1. Garisnya ini persamaannya harus gini ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, jadi modelnya ibaratnya seperti ini. Ini garis lurusnya. Ya, ini garis lurusnya itu kita punya satu koordinat di sini misalnya. Ya kan? Maka jaraknya ini itu harus paling dekatnya atau harus tegak lurus. Nah, ini kita sebut dengan D. Maka inilah X1, Y1 tersebut. Nah, untuk mencari D, nah nilainya itu adalah mutlak dari, gitu ya, mutlak dari. Ini kita tulis saja A, B, C-nya ya. Warna biru, coba kita ikuti warna biru. A, B, C. A tambah B, oke, tambah C. Nah, ini kita mutlakkan. Oke, kita mutlakkan. Nah, untuk X-nya ini ganti dengan X1. Y-nya juga ganti dengan Y1. X1, Y1 tadi adalah si titik yang mau kita cari jaraknya ke garis ini. Nah, kemudian hasil bagi dengan akar dari, nah, lihat garisnya ya, koefisien X-nya berarti A, kuadratkan. Ya, kuadratkan, tambah dengan koefisien Y berarti B, kuadratkan juga. Nah, inilah jarak titik ke garis. Oke. Nah, mungkin juga nanti perlu bisa kalian coba di nomor yang tadi ya, yang ada sudut antara dua buah garis. Nah, bisa kalian coba seperti ini. Ini suatu garis L1. Kemudian ini adalah suatu garis lain L2. Jadi kalau dibilang sudut antara dua garis adalah sudut terkecilnya. Ya, sudut terkecil yang dibentuk antara kedua garis ini. Nah, nilai dari tangen ya, sudutnya ini tan theta gitu adalah, nah seperti ini dia, M dari garis pertama ya. Jadi kemiringan garis pertama dikurang kemiringan garis kedua dibagi dengan ya 1 plus M1 kali M2. Ini dimutlakkan. Itulah nilai tangennya ini. Kalau nilai tangennya dapat, berarti kita bisa cari tetanya. Caranya gini. Nah, teta itu adalah arkus tangen dari teta. Ya, arkus dari tangennya ini. Misalkan namanya ini nilainya P gitu ya. Arkus tangen P itulah teta. Oke ya, ini mungkin bisa dicoba nanti untuk soal yang ada model garisnya tadi ya. Saya udah lupa tadi tempatnya di mana.
Sekarang kita latihan soal terakhir. Nah, ini adalah jarak titik ke garis, gitu ya. Jaraknya ini ke garis itu sama dengan jaraknya ini ke P bila M sama dengan berapa. Oke, jadi cari dulu nih jarak P ke garis. Ini kita anggap dulu namanya adalah garis L ya. Jadi ini pertama kita cari jarak titik P ke garis L sama dengan apa jaraknya D ya. Berarti mutlak dari 23 ini substitusi ke persamaan garis. Berarti 4 kali 2 dikurang 3 dikali 3 tambah 26. Kemudian hasilnya bagi dengan akar dari koefisien X garis 4 kuadratin ditambah koefisien Y garis minus 3 kuadratin. Oke, hasilnya ini adalah, ini kan 5 ya. Yang atas coba kita hitung. 8 tambah 26 34. 34 dikurang 9 25 ya. Jadi 25 bagi 5 adalah 5. Nah, jarak P ke L itu adalah 5. Oke. Selanjutnya kita cari nih. Nah, dibilang jarak P jaraknya 5, M. Jarak dari 5, M ke P sama dengan jaraknya P ke garis. Berarti ini sama dengan 5. Nah, bagaimana cara mencari jarak antara dua koordinat? Karena P itu kan koordinat ya, 2,3. Jadi cari aja gini. Jadi si 5 ini datang dari, ya, cari delta X nya berapa? 5 kurang 2 3. Nah, ini kuadratin delta X ya. Tambah kuadratin juga delta Y nya, M dikurang 3. Itu dikuadratkan. Nah, kemudian hasilnya ini akarin ya. Dari sinilah kita akan ketemu nilai M. Oke, kita substitusi aja ya. Supaya dapat 5 ini harus 4 ini. Berarti M nya harus 7. Ya, itulah soal terakhir. Ya, lumayan panjang video untuk garis ini. Semoga kalian ngerti ya. Semoga kalian ngerti, ada bermanfaat sama kalian. Oke, untuk soal-soalnya ini bisa kalian download di pembahasan ya, di deskripsi ya. Di deskripsi. Tetap semangat belajar, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya.